Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asbia Maulida dari kelas A semester 5 jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini saya akan membuat penjelasan materi tentang art terapi, yang dimana materi ini adalah salah satu materi dari silabus mata kuliah psikologi transpersonal yang saya pilih untuk melakukan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah psikologi transpersonal. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung menjelaskan apa itu art terapi. Art terapi adalah sebuah bentuk terapi yang melibatkan proses seni. Contohnya seperti menggambar, mendengarkan musik, dan lain sebagainya, untuk wujud simbolis dari hubungan terapeutik untuk membantu terapis memperoleh pemahaman diri maupun tekanan yang dialami oleh klien. Tujuan dari art terapi ini bervariasi sesuai dengan kebutuhan khusus individu dan dengan terapis yang menangani kasusnya. Kebutuhan ini kemudian mungkin akan mengubah perkembangan hubungan terapeutik. Jadi dalam satu proses art terapi mungkin melibatkan ahli terapi dengan mendorong klien untuk berbagi dan mengeksplorasi kesulitan untuk mengeluarkan emosional melalui penciptaan seni dan diskusi. Lalu di sisi lain juga klien bisa diarahkan untuk, misalkan saat terapinya mode bergambar, klien ini diarahkan untuk memegang sesuatu, untuk menggambar dan membuat tanda gitu, seperti tanda, dan hal ini itu dianggap untuk mengembangkan cara-cara baru untuk memberikan bentuk perasaan sebelumnya yang tidak bisa diekspresikan oleh klien ini gitu. Menurut AATA, ada beberapa manfaat dari art terapi ini gitu. Yang pertama, terapi ini efektif digunakan untuk pengobatan orang-orang yang gangguan psikologis. Contohnya seperti perkembangan, kesehatan, pendidikan, sampai pada gangguan sosial. Terapi ini bisa digunakan gitu. Lalu seseorang yang menggunakan manfaat terapi ini diantaranya pada mereka yang mengalami trauma dalam hidupnya gitu, entah itu kecelakaan, melihat bencana alam, atau dia sendiri yang merasa bencana alamnya, atau ada masalah-masalah yang membuat dia merasa trauma dan terbawa gitu sampai dewasa, seperti itu. Lalu untuk penyandang autis, lalu seperti demensia, depresi, dan gangguan-gangguan lainnya gitu. Art terapi ini juga bermanfaat untuk menyelesaikan konflik, mengurangi stres, meningkatkan keterampilan interpersonal, juga dapat mencapai wawasan pribadi untuk menikmati kesenangan hidup dari pembuatan seni itu. Dari art terapi ini ada beberapa macam art terapi, di antaranya gitu. Ada 3 art terapi yang bisa dibahas itu. Yang pertama itu musik terapi. Terapi ini tuh bersifat umum gitu dan mudah diterima oleh masyarakat atas praktisinya yang tidak memerlukan kerja otak yang berlebihan untuk menerjemahkan aluran musik gitu. Terapi ini juga telah dipakai untuk penderita depresi, membantu menurunkan rasa nyeri pasien penyakit kronis, membantu individu yang memiliki masalah emosional dalam mengutarakan perasaannya gitu. Manfaat musik terapi ini juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh, sama meningkatkan motivasi gitu dan sebagainya yang positif gitu. I know I'm not perfect, but you still chose me. Boy, this is not an echo. I want to be the last for you. Yang kedua ada peoteri terapi atau terapi puisi atau sastra gitu. Jadi terapi menulis itu dapat meningkatkan menambahkan konsentrasi gitu. Seseorang yang
sulit untuk mengutarakan ekspresinya melalui ungkapan, bisa menggunakan terapi menulis ini gitu, portrait terapi ini gitu. Karena ini tuh terapi ini tuh dapat mengutarakan emosi atau imajinasi gitu, entah secara positif atau negatif gitu, tapi kebanyakan untuk terapi ini tuh untuk mengutarakan emosi atau imajinasi secara positif gitu. Lalu tujuan umum dari terapi menulis itu diantaranya menumbuhkan kreativitas, mendapat pelajaran baru melalui konsep baru gitu. Jadi terapi ini tuh cocok untuk orang yang tidak bisa mengutarakan perasaannya gitu melalui secara langsung, tapi dia bisa mengutarakan emosinya, perasaannya itu melalui tulisan gitu, entah itu bentuk puisi, cerita, atau hal yang bersifat sastra gitu. Yang ketiga ada dance therapy gitu. Dance therapy ini mampu mengembangkan fokus juga gitu, daya ritmik, terus meningkatkan percaya diri juga gitu. Dance therapy ini gitu. Terapi ini juga dapat meningkatkan kesadaran diri, mengasah integrasi kognitif, afektif, dan pengalaman fisik gitu. Jadi untuk mengurangi rasa stres atau mengatasi kecemasan yang seperti itu, dance terapi ini bisa digunakan gitu untuk relaksasi gitu kan. Dance juga banyak metodenya gitu, nggak hanya satu dance terapi itu gitu. Dan ini juga termasuk dalam art terapi. Jadi dapat disimpulkan bahwa art terapi ini adalah salah satu terapi yang mungkin jarang terlihat atau jarang digunakan oleh orang-orang di luar sana yang mengalami masalah. Akan tetapi art terapi ini sebenarnya memiliki banyak manfaat jika kita mempelajari berbagai macam art terapi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah kita gitu. Entah dibantu oleh konselor atau dengan diri kita sendiri gitu, karena seperti menulis, dance, atau bermusik gitu kan bisa dikerjakan oleh sendiri gitu, bisa kita lakukan sendiri, mungkin dengan bantuan teman kita gitu, untuk sharing bagaimana perasaannya melalui tulisan atau berbagai macam kayak gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video yang saya buat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.